Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Beliana, NIM 21108040123, Prodi Akuntansi Syariah, kelas D. Saya akan mempresentasikan materi mengenai milik dan akad hiwalah untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Ibi Satibi SHI MSI. Yang pertama, saya akan mempresentasikan materi mengenai milik. Dalam fikih muamalah, milik didefinisikan sebagai suatu kekhususan terhadap suatu barang menurut syar'i, di mana si pemilik berhak untuk mendapatkan atau memperoleh manfaat dari harta atau barang tersebut secara bebas sesuai kehendaknya selama tidak ada penghalang syara. Sedangkan menurut istilah, milik diartikan sebagai suatu ikhtisos atau keistimewaan yang menghalangi sesuatu hal yang lain, di mana si pemilik menurut syariah diperbolehkan untuk mengambil atau memperoleh manfaat dari harta atau barang tersebut selama tidak ada hal yang menjadi penghalangnya. Dalam konteks ini, ada dua keistimewaan menurut syariat yang diberikan kepada pemilik terhadap harta atau benda yang dimilikinya. Yang pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkan harta atau barang miliknya tanpa sepengetahuan atau kehendak dan tanpa izin darinya. Yang kedua, keistimewaan dalam bertasarruf, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang karena kehendaknya sendiri, dan syara telah menetapkan batasnya berupa beberapa konsekuensi yang dijadikan sebagai hak. Dalam konteks milik ini, milik dapat berupa harta, benda, maupun jasa. Harta yang sah untuk dimiliki menurut dasar hukum harta adalah harta yang tidak diperuntukkan atau tidak dipersiapkan untuk kepentingan umum. Misalnya, harta yang tidak diperuntukkan untuk wakaf atau untuk fasilitas umum. Dalam hal ini, milik dibagi menjadi 3 model atau 3 kelompok. Yang pertama, hak kepemilikan secara penuh, yaitu hak kepemilikan pada benda atau harta terkait secara penuh dan hak untuk memanfaatkannya. Yang kedua, hak memiliki atau tapi tidak memanfaatkannya, yaitu hak misalnya seseorang pengontrak yang mengontrakkan rumahnya kepada orang lain. Si pengontrak memiliki hak untuk memiliki kontrakan atau rumah tersebut, namun dia tidak berhak untuk mengambil manfaat dari kontrakan tersebut. Dan yang ketiga yaitu hak menggunakan jasa atau disebut juga sebagai kepemilikan hak guna. Dalam artian kepemilikan hak di sini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran. Kemudian dasar hukum atau landasan milik. Dasar hukum atau landasan milik diatur dan disebut dalam Al-Quran serta dalam dasar negara Indonesia. Yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 73. Di sini Allah berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakum laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Sedangkan dalam dasar negara disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan kemanusiaan. Di sini jelas terlihat adanya hak kepemilikan, yaitu setiap warga negara itu berhak atas hidupnya sendiri dan berhak memiliki pekerjaan yang ia pilih asalkan sesuai dengan kemanusiaan. Kemudian hak milik dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak milik pribadi, yaitu hak milik yang diperuntukkan dan manfaatnya dapat diperoleh atau dapat diambil oleh semua orang. Yang kedua, hak milik umum, yaitu kepemilikan suatu barang atau jasa yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama. Misalnya hak milik atas fasilitas umum seperti tempat ibadah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu hak milik negara, yaitu setiap orang atau setiap manusia atau setiap warga negara berhak memiliki harta atau benda
benda, namun kepemilikannya atau wewenangnya diatur oleh kepala negara itu sendiri. Yang kedua, saya akan mempresentasikan materi mengenai akad hiwalah. Akad hiwalah berasal dari kata at-tahawul yang berarti pengalihan atau pemindahan. Hiwalah berarti pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut istilah, hiwalah didefinisikan dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, mendefinisikan bahwa hiwalah adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil kepada tanggung jawab muhal alaih. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, mendefinisikan hiwalah sebagai suatu pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua, dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah kamu seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah menurut Imam Hanafi hanya ijab dan qabul saja, sedangkan menurut Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, rukun hiwalah dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adanya muhil atau pihak pertama atau orang yang berhutang dan sekaligus orang yang berpiutang. Yang kedua adanya pihak kedua atau muhal, yaitu orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga adanya pihak ketiga atau muhal alaih, yaitu orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang tersebut kepada muhal. Yang keempat, adanya hutang dari pihak ketiga atau muhal alaih kepada pihak kedua atau muhal. Yang kelima, adanya hutang dari pihak ketiga atau muhal alaih kepada pihak pertama atau muhil. Dan yang terakhir, adanya sighoh atau pernyataan hiwalah. Kemudian syarat hiwalah. Syarat hiwalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya muhil atau pemindah hutang. Yang kedua, adanya muhal atau pemiutang asal. Yang ketiga, adanya muhal alaih atau penerima pindah hutang. Dan yang keempat, adanya muhal bih atau hutang tersebut. Jenis-jenis hiwalah. Hiwalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, hiwalah mutlaqah, yaitu hiwalah yang terjadi jika orang yang berhutang atau muhil kepada orang lain atau muhal mengalihkan hak penagihannya kepada muhal alaih atau pihak ketiga tanpa didasari adanya utang dari si muhal alaih kepada muhil. Kemudian yang kedua, hiwalah muqayyadah, yaitu hiwalah yang terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan dari muhal kepada muhal alaih karena muhal alaih dianggap sebagai orang terakhir atau pihak terakhir yang berhutang kepada muhal. Sedangkan ditinjau dari segi objeknya, hiwalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, hiwalah hak, yaitu pembayaran atau pemindahan piutang dari satu orang kepada pihak lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang atau benda. Yang kedua yaitu hiwalah dain, yaitu pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya ya dalam bentuk barang, benda maupun yang lainnya. Kemudian berakhirnya akad hiwalah. Akad hiwalah dapat berakhir oleh beberapa hal. Yang pertama, karena dibatalkan atau fasad. Yang kedua, hilangnya hak muhal alaih karena meninggal dunia atau bangkrut, atau ia telah mengingkari adanya akad hiwalah, sementara muhal tidak dapat menghindari adanya bukti dan atau saksi sementara. Yang ketiga, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Yang kelima, jika muhal memberikan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia mendapat hibah dari harta
harta tersebut. Dan yang terakhir, jika muhal membebaskan atau menghapuskan muhal alaih untuk membayar hutang kepada muhal.